Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu itu, serta dengan rela hati mau menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu, kerajaan kasih di dunia ini. Semoga dengan merenungkan sabda-Mu hari ini kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anakku, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan hidup, seringkali kita merasa seperti berjalan dalam kegelapan. Kita bekerja keras dan berjuang sekuat tenaga, tetapi hasilnya tidak seindah yang kita harapkan. Seperti nelayan yang kembali dari laut dengan jala kosong, kita kadang pulang dengan tangan hampa. Dalam situasi seperti itu, kita bertanya, apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan mendengarkan? Namun sesungguhnya justru di saat kita merasa lemah, bosan, jenuh, dan putus asa, hilang pengharapan, justru Tuhan hadir di tepian hidup kita.
siap menyapa dan membangkitkan semangat kita kembali. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus yang menampakkan diri kepada para murid di pantau Danau Tiberias. Setelah semalaman menangkap ikan tanpa hasil, Yesus menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu saja. Saat mereka taat dan mengikuti perintah itu, jala mereka penuh dengan ikan. Peristiwa ini membuka mata Yohanes hingga ia berseru, "Itu Tuhan." Kehadiran Yesus bukan sekadar mujizat, melainkan tanda bahwa di tengah keletihan dan kegagalan, keputusasaan dan hilangnya pengharapan, Tuhan tetap hadir dan menyertai serta membimbing dan memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan kita. Kebahagiaan para murid. Penampakan ini menjadi bagian dari rangkaian penampakan Yesus pasca kebangkitan. Maria Magdalena mengenal Yesus melalui suara panggilan, sedangkan dua murid di Emmaus mengenalnya dalam pemecahan roti. Para murid di Danau Tiberias mengenalnya lewat mujizat tangkapan ikan. Yesus menyentuh hidup nyata manusia, meminta lauk, berbagi makan, dan hadir dalam kebutuhan sederhana, berbincang-bincang, berdialog. Seolah-olah ia berkata bahwa iman kita bukan sesuatu yang jauh dari realitas hidup, dari kenyataan hidup. Ia hadir dalam kebutuhan sehari-hari, dalam perjuangan kita, bahkan dalam pekerjaan sederhana seperti menebar jala, menangkap ikan. Renungan ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap usaha dan perjuangan jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan logika atau rasionalitas pribadi kita, kemampuan otak, pikiran kita. Ketaatan pada suara Tuhan meski tampak sederhana membawa hasil yang luar biasa. Bersama Tuhan usaha kita memperoleh makna baru. Perayaan Ekaristi, tempat kita berjumpa dengan Yesus dalam roti dan anggur, juga menjadi saat di mana kita diteguhkan seperti para murid diteguhkan di tepi danau. Roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darahnya sendiri yang kita terima, kita santap, supaya kita juga mampu menjadi pribadi yang seperti Yesus. Maka hari ini di tengah segala kesibukan dan tantangan hidup, marilah kita membuka hati sedikit untuk mengenal kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita belajar untuk peka seperti Yohanes, taat seperti para murid, dan yakin bahwa dalam setiap langkah kita, Tuhan menanti di tepi hidup kita, siap membimbing kita menuju hidup yang penuh berkat. Selamat merayakan sukacita Paskah. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu hadir di tengah kelelahan dan pergumulan hidup kami. Ajarilah kami untuk peka mendengar suara-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Semoga kami semakin setia berjalan bersama-Mu menuju hidup yang penuh pengharapan dan berkat dan dalam sukacita. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.